Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai peran Dewan Direksi dalam restorasi dan integritas di badan usaha milik negara. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Novel Ridwan Aziz dengan NIM akhir 370, Fitri Dewi Lestari dengan NIM akhir 388, dan Saila Monika dengan NIM akhir 398. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang BUMN, transparansi, dan integritas. Untuk BUMN sendiri merupakan badan usaha yang menjadi tanggung jawab penyediaan layanan publik dengan kepemilikannya dimiliki oleh negara. Pada tahun 1980-an dan 1990-an itu mengalami transformasi administratif dan sosioekonomi dengan dasar pemikiran untuk memisahkan kebijakan publik dari aspek komersial dan meningkatkan penyediaan layanan publik dalam hal kedekatan, keterwakilan, dan keinovatifan. Oleh karena itu muncullah BUMN. Tujuan BUMN sendiri yaitu bukan hanya untuk memaksimalkan laba, tetapi harus mencapai inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sosial. Untuk BUMN sendiri dikategorikan sebagai perusahaan campuran atau organisasi hibrida karena menggabungkan karakteristik sektor publik dan swasta. Sistem tata kelola sektor milik negara itu dapat dilihat dari sisi hubungan dinamis seperti teori keagenan. Untuk teori keagenan yang pertama itu BUMN masalah keagenan antara warga negara prinsipal dan pemilik negara agen. Nah, dalam hal ini agen gagal bertindak sesuai dengan kepentingan warga negara. Kebanyakan politisi itu atau pemilik negara kurang peduli mengenai pengawasan aktivitas BUMN. Dan yang kedua yaitu konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer BUMN sendiri itu cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemilik. Dan pemilik publik itu kurang dalam kontrol pengawasan. Nah, selain itu, manajer BUMN itu juga tidak diberikan batasan oleh ancaman kebangkrutan dan pengambil alihan. Dan yang terakhir yaitu keagenan antara prinsipal, yaitu pemegang saham. Pemegang saham itu terjadi ketidakselarasan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Dalam hal ini akan menyebabkan penyalahgunaan kekuasaannya untuk mengambil manfaat pribadi dengan cara yang merugikan pemegang saham minoritas. Integritas dan transparansi. Nah, pelanggaran integritas itu biasanya karena kualitas manajemen, tingkat transparansi, dan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat itu buruk. Dalam BUMN, korupsi itu diakibatkan karena adanya hiburan yang berlebihan, penyuapan, kerja sambilan, penggelapan dana publik, dan lain-lain. Untuk pelanggaran integritas pada sektor BUMN ini merupakan gejala dalam kegagalan tata kelola. Transparansi itu merupakan pengungkapan wajib dan sukarela yang mencakup informasi keuangan dan non-keuangan BUMN. Untuk non-keuangan sendiri yaitu informasi sosial dan lingkungan. Transparansi ini bisa menghasilkan kepercayaan di antara warga negara dengan BUMN. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang peran Dewan dalam komitmen organisasi terhadap transparansi dan integrasi. Jadi, tata kelola perusahaan merupakan cara untuk mengatur dan mengendalikan organisasi agar berjalan dengan transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan utamanya yaitu untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan pelanggaran integritas. Dalam proses ini, Dewan Direksi memiliki peran yang sangat penting sebagai pengawas utama untuk memastikan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik. Dewan Direksi mempunyai banyak tugas yang kompleks, sehingga keagenan tidak cukup untuk menjelaskan peran dari Dewan Direksi. Menurut Daily dan kawan-kawan 2003, pendekatan dari berbagai teori diperlukan untuk memahami bagaimana Dewan Direksi memimpin organisasi dengan transparansi dan integritas. Teori keagenan menjelaskan bahwa direksi
bertugas untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Dewan direksi harus mengawasi manajer agar keputusan yang diambil telah sesuai dan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi yang dapat merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, Dewan Direksi memiliki peran dalam mengontrol dan mencegah adanya konflik kepentingan sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat keputusan manajer yang tidak sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direktur independen yang bukan karyawan perusahaan lebih teliti dalam mengawasi karyawan dibandingkan dengan direktur internal perusahaan. Hal ini dikarenakan direktur independen lebih objektif dan memiliki insentif untuk menjaga reputasi serta menghindari permasalahan hukum. Teori ketergantungan sumber daya menjelaskan bahwa Dewan Direksi berperan dalam penyediaan keterampilan, pengalaman, dan jaringan yang penting bagi organisasi. Sumber daya ini dapat membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian dan mendorong adanya inovasi. Selain itu, Dewan juga membantu budaya integritas dengan memberikan contoh etika yang baik. Jika Dewan sendiri tidak bersikap dengan baik, maka manajer dan karyawan kemungkinan besar akan meniru perilaku tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan integritas organisasi dipengaruhi oleh insentif modal dan keragaman dewan. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas tentang bagaimana keterampilan dan pengalaman dewan dalam meningkatkan transparansi dan integritas organisasi memiliki struktur gabungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran Dewan Komisaris dalam transparansi dan integritas di BUMN. Dewan Komisaris memiliki peran fundamental dalam menjaga transparansi dan integritas di badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai organisasi hibrida dan yang menggabungkan elemen sektor publik dan swasta, seringkali menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan pengawasan. Dewan Komisaris ini juga bertanggung jawab untuk membantu kinerja manajemen, mengawasi tindakan yang diambil, serta menyediakan sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk sumbernya adalah karakteristik yang terdapat dari Dewan Komisaris seperti struktur pengetahuan, model dewan, kompensasi dan keamanan, pengaruh terhadap aktivitas mereka dalam mendorong transparansi dan integritas. Menunjukkan bahwa struktur pengetahuan yang baik dan kompensasi dewan memiliki hubungan positif dengan tingkat komitmen BUMN terhadap transparansi dan integritas. Hal ini menunjukkan pengalaman dan jaringan yang di level yang saling mengunci dapat memperkuat pengawasan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, yang dapat disoroti di sini adalah penting bagi BUMN untuk mempertimbangkan karakteristik Dewan Komisaris dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan integritas, serta untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam tata kelola perusahaan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada kebutuhan untuk keragaman, fokus utama harus pada modal dewan dan kompensasi yang dapat meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan integritas. Dapat lebih menghargai kompleksitas tata kelola di BUMN dan pentingnya Dewan Komisaris dalam menciptakan organisasi yang akuntabel dan transparan. Nah, yang terakhir, Dewan Komisaris di BUMN berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang fundamental untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh organisasi hibrida. Dengan memantau kinerja organisasi, mengawasi manajemen, serta menyediakan sumber daya dan strategi yang diperlukan, integritas didefinisikan sebagai kecenderungan BUMN untuk bertindak sesuai dengan etika, nilai, dan norma moral. Sementara transparansi mencakup mengungkapkan informasi yang komprehensif, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, peran Dewan Komisaris dalam mendorong transparansi dan integritas itu sangatlah krusial, dan mereka harus menyadari bahwa karakteristik anggota Dewan dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan integritas organisasi, sehingga memberikan kontribusi pada mengenai tata kelola BUMN dengan menekankan pentingnya peran dan efektivitas Dewan Komisaris. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.